Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tech. Nggak kerasa ya guys, sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 ini cukup banyak HP yang dapat kita lirik. Dari mulai harga terjangkau, kualitas yang sangat oke, sampai dengan spesifikasi yang sangat overkill. Nah, di video kali ini saya punya beberapa rekomendasi smartphone terbaik di tahun 2021 ini. Semua smartphone ini adalah HP dengan range harga 1-5 jutaan plus-plus. Dan juga pastinya HP yang saya rekomendasikan adalah HP yang sempat saya review sebelumnya. So, kira-kira apa aja HP-nya? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita mulai dari range harga 1 jutaan lebih, sekitaran 1 juta sampai 1,5 jutaan. Di range harga segini cukup banyak opsi yang bisa kalian pilih. Dari mulai Infinix Hot 11 Play, Infinix Smart 6, Infinix Smart NFC, Tecno Spark 7, dan juga Tecno Spark 7 Pro. Jawaban yang paling pas adalah Infinix Hot 11 Play. Ya, saya merekomendasikan HP ini. Memang HP ini menawarkan spesifikasi yang cukup oke nih, dengan harga 1 jutaan aja. Dari mulai layarnya sendiri, HP ini memiliki ukuran layar yang cukup besar yaitu 6,82 inch menggunakan panel IPS beresolusi 720 x 1640 pixel alias SD+. SoC-nya sendiri dia pakai Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer dan konfigurasi variannya adalah 4x64. Jadi ini udah cukup banget ya untuk HP buat dipakai jangka panjang. OS sendiri udah pakai Android 11 dengan dukungan UI-nya yaitu XOS 7,6. Baterai sendiri HP ini cukup padat yaitu 6000 mAh. Jadi udah sangat mumpuni banget buat meninjau kebutuhan sehari-hari. Terus juga kamera sendiri HP ini memiliki setup dual kamera dengan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Harga sendiri dari HP ini adalah 1,6 jutaan walaupun agak lebih mahal 100.000 ya guys dari list daftar di atas. Tapi ini menurut saya sangatlah worth it. Paling yang gak saya suka dengan HP ini hanyalah soal desainnya aja. Tapi masalah desain itu balik lagi ke masing-masing ya guys, karena masalah desain itu individu. Memang di harga 1 jutaan HP yang punya desain yang sangat keren itu sangatlah minim banget sampai sekarang. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih dan ingin nambah sedikit aja ya, nambah sekitaran 200 sampai 300 ribuan, kalian bisa ambil Infinix Hot 11 karena spesifikasi yang ditawarkan lebih oke ketimbang HP ini. Di SoC-nya sendiri pakai Helio G70, layarnya beresolusi Full HD+, port chargingnya udah pakai USB Type-C. Jadi menurut saya itu lebih worth it ketimbang Infinix Hot 11 Play dengan kalian menambah 200 sampai 300 ribuan ya guys. Lanjut di range harga 1,5 sampai 2 jutaan pas. Di opsi ini rata-rata dari Infinix nih. Ya, karena memang Infinix belakangan ini banyak banget ngeluarin produk baru ya guys ya, dan launching HP di tahun 2021 ini. Gak seperti Realme ataupun Redmi yang gak tancap gas di tahun 2021 ini. Nah, di range harga segini ada Infinix Hot 11, Tecno Spark 7 Pro, Redmi 10 dengan varian 4x64 dan Narzo 50A dengan varian 4x64. Kalau dilihat dari keempat HP di atas, saya pilih Redmi 10. Jelas, karena Redmi 10 lebih menawarkan banyak keunggulan daripada yang lain. Bahkan kalau kita lihat dari segi Narzo 50A ya guys ya, saya tetap pilih si Redmi 10. Bagaimana tidak, layar sendiri memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch yang dimana ini adalah ukuran layar yang compact. Resolusinya sendiri udah pakai resolusi yang cukup tinggi yaitu Full HD+. Refresh rate-nya udah cukup tinggi yaitu 90 Hz, pakai Corning Gorilla Glass seri 3 pula. Terus juga untuk SoC-nya dia pakai Helio G88, Android-nya udah pakai Android 11 dengan basis MIUI-nya udah pakai MIUI 12.5 Enhanced. Pengalaman saat bermain game gak usah diragukan lagi dari SoC yang satu ini. Baterai sendiri HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Dan baterainya itu bisa bertahan hingga seharian penuh kalau penggunaannya normal seperti main sosial media, nonton film, dan lain-lain. Terus juga dari sektor kamera, HP ini udah cukup unggul nih. Konfigurasi sendiri udah pakai 4 kamera. Dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan depth sensor. Nah, di sini yang nggak ada di HP kompetitor lain, lensa ultrawide. Redmi 10 hadir dengan membawa lensa ultrawide. Beda dengan Realme Narzo 50A yang harganya sama tapi tidak memiliki lensa ultrawide. Jadi saya cukup salut dengan Redmi 10 ini. Apalagi nggak hanya dari sektor spesifikasinya aja si Redmi 10 ini unggul. Dari sektor desain Redmi 10 udah jelas unggul ya guys ya. Dan bahkan Redmi 10 hadir dengan desain yang lebih fresh dan tampil beda dari yang lain.
Lalu harganya sendiri, HP ini untuk varian yang 4x64 dibanderol dengan harga 2 juta kembali 1000. Dan kalau misalnya kalian kurang, kalian bisa ambil aja yang varian 6x64, itu dibanderol dengan harga 2,4 jutaan kembali 1000. Kalau kalian butuh storage besar, saya saranin ambil yang 6x128 ya guys. Lanjut di range harga 2 jutaan sampai 2,5 jutaan. Di posisi ini sebenarnya dikuasai oleh brand Infinix lagi ya guys ya. Opsi yang pertama adalah Redmi 10 dengan varian 6x128, Tecno Pova 2, Infinix Hot 11 NFC, Infinix Note 11 NFC, dan juga Realme 8i varian 4x64. Jawaban yang paling tepat buat mengisi posisi di harga segini adalah Infinix Note 11 NFC. Mengapa saya memilih HP ini? Karena kalau misalkan saya pilih Realme 8i, banyak bagian yang disunat. Walaupun memang performanya sangat gahar karena dia pakai Helio G95. Tapi HP yang recommended itu nggak hanya dilihat dari segi performanya aja. Bahkan saya udah coba si Helio G96 dengan varian 4x64 si Realme 8i, dan itu bener-bener gak enak banget. Beda banget pengalamannya saat kita main game dengan varian 8x128 yang dimiliki dari Infinix Note 11 NFC. Maksudnya Note 11S ya guys ya. Oke, kita bahas dari Infinix Note 11 NFC spesifikasinya. Dari segi layar, HP ini udah pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, yang dimana layarnya cakep banget lah. Terus juga untuk SoC sendiri dia pakai Helio G88. Baterai sendiri berkapasitas 5000 mAh. Kalau misalkan kalian kurang, tenang aja, pengisian cepat hadir di HP ini dengan kapasitas pengisian 33 watt ya guys ya. Mungkin yang kurang dari HP ini adalah dari sektor kamera, karena cuman punya konfigurasi dual kamera aja dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel. Tapi kalau dari kualitas fotonya yang diberikan dari HP ini nggak seburuk yang kalian kira kok. Hasilnya masih cukup oke banget kalau menurut saya. Harganya sendiri ya, HP ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan untuk varian yang 6x128. Jadi menurut saya HP ini cukup worth it untuk kalian beli. Mungkin daripada kalian pilih brand sebelah, bisa lirik HP yang satu ini. Bahkan saya jadikan HP ini sebagai HP secondary saya karena ada fitur NFC-nya yang tertanam di HP ini. Lanjut ke range harga 2,5 juta sampai 3 jutaan. Di harga segini spesifikasi harus benar-benar kita perhatikan karena spesifikasi berperan penting untuk HP sekelas mid-range. Di sini ada beberapa opsi yang bisa saya rekomendasikan. Dari mulai Poco X3 NFC untuk varian yang 6x64, Realme 8i untuk varian yang 6x128, Redmi Note 10s untuk varian yang 6x128, dan Infinix Note 11 NFC untuk varian yang 6x128. Sebenarnya di range harga segini cukup bingung sih ya mau milih yang mana. Tapi di sini saya kasih dua opsi aja ya guys, dan kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika kalian mencari desain yang keren, layar yang mantep, dan brand tersebut sudah ternama, saya merekomendasikan kalian ambil Redmi Note 10s untuk varian yang 6x128 karena dia layarnya udah pakai panel AMOLED. SoC-nya pun juga nggak cukup kentang-kentang banget, yaitu Helio G95. Chargingnya udah 33 watt, kameranya mantul, dan ada fitur NFC-nya. Tapi kekurangannya buat diajak ngegame yang saya review waktu itu, HP ini cepet panas. Mungkin karena bodinya yang sangat compact kali guys ya. Nah terus untuk kalian yang kebutuhannya buat ngegame dan bener-bener main game berat seperti game Max, PUBG New State, bahkan sampai game Wibu, saya merekomendasikan kalian ambil Infinix Note 11s karena spesifikasinya udah cukup mumpuni banget, dan buat diajak ngegame gak usah diragukan lagi. Apalagi nggak panas seperti Redmi Note 10s. Bang, kan Poco X3 NFC juga gahar. Ya, memang Poco X3 NFC juga gahar. Tapi kalau misalkan kita lihat, Poco X3 NFC udah nggak dijual lagi, alias udah discontinue. Jadi untuk kalian yang pengen ambil Poco X3 NFC, paling bisa kalian dapetin dengan kondisi second. Lanjut ke range harga 3 jutaan sampai 4 jutaan. Di sini ada 4 opsi HP yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah Infinix Note 11 Pro dengan varian 8x128, Redmi Note 10 Pro dengan varian 8x128, Realme 8 5G dengan varian 8x128, dan juga Poco X3 Pro dengan varian 8x128. Di bagian kepala 3 ini memang cukup sulit ya dibandingkan yang sebelumnya. Di sini saya coba kasih opsi lagi ke kalian. Jika kalian mencari desain yang keren, layarnya yang markotop, performanya yang standar, yang cukup kencang lah ya, kameranya udah aduhai, saya saranin ambil Redmi Note 10 Pro. Kalau misalkan kalian ngincer 5G, ya ambil Realme 8 5G.
Lalu kalau misalnya kalian ngincer performa tapi mau yang murah, ambil Infinix Note 11 Pro. Nah, kalau misalnya kalian mencari performa yang bener-bener plus, yang ngebut banget lah istilahnya, bener-bener buat diajak ngegame, ambillah Poco X3 Pro dengan varian 8/256 karena itu bener-bener ngebut banget dengan kombinasi Snapdragon 860. Jadi untuk range harga segini memang cukup membingungkan. Semoga kalian bisa menentukannya sendiri ya. Dan ingat, sesuaikan dengan isi kantong kalian juga. Lanjut ke range harga 4 jutaan sampai 5 jutaan plus. Opsi di sini sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya guys ya. Pertama adalah iPhone XR kondisi second, Realme GT Master Edition, Poco X3 GT, dan juga Xiaomi 11T. Di harga segini memang cukup membingungkan. Kalau misalnya kalian mencari HP yang terbaik, jelas saya rekomendasikan Xiaomi 11T. Tapi harganya itu masih cukup tinggi, yaitu 6 jutaan kembali 1000. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya sering membuat story di Instagram dan mencari rasa gengsi, iPhone XR alias iPhone XR cocok untuk kalian. Tapi kalau misalnya kebutuhan kalian buat ngegame dengan budget pas-pasan tapi performanya pengen yang setara dengan Xiaomi 11T, saya sangat merekomendasikan kalian ambil Poco X3 GT dengan varian 8/256. Di atas kertas, Poco X3 GT udah paling pas banget untuk kalian yang punya budget pas-pasan. Tapi spesifikasinya yang ditawarkan nggak main-main dari HP yang satu ini. Jadi saya lebih merekomendasikan kalian mengambil Poco X3 GT ketimbang Realme GT Master Edition. Oke guys, itu dia beberapa rekomendasi HP di tahun 2021 terbaik versi channel Sadapin Tekno. Semoga di tahun 2022 banyak HP-HP yang lebih baik ya daripada tahun ini. Dan pastinya harganya terjangkau. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita dari Sadapin Tekno jika teman-teman mengenanya ataupun pengen DM kita. Dan jangan lupa juga nih, kunjungi channel Sadapin Tekno Short. Karena di sana video short akan diupload melalui channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Akhir tahun banyak HP baru. Semoga awal tahun banyak HP baru juga nih.